Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarkan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Sebentar, kameranya miring kayaknya ya. Oke. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini Kali Gabus. Dan juga apakah Kali Gabus ini benar-benar sudah netral dari para PKL atau PKL-nya berdatangan lagi untuk menjajakan jualannya di atas Kali Gabus. Karena Kali Gabus ini nantinya akan benar-benar clear dari PKL dan nanti akan ditanggul kanan kiri. Dan saat ini masih terus dilakukan progres normalisasi. Dan saat ini masih libur ya, masih di tanggal 6 April tahun 2025. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, karena masih suasana lebaran nih, Idul Fitri 1446 Hijriah. Oke, kita langsung aja mulai teman-teman. Dan saya menggunakan kamera action cam ya, saya menaruhnya di helm. Jadi kalau agak sedikit shake mohon dimaafkan ya, ataupun agak sedikit gambarnya agak susah dikontrol, mohon dimaafkan karena memang ya kalau ditaruh di kepala kan kameranya pasti ngikutin arah kepala ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, di sebelah sini kita bisa lihat ya, Kali Gabusnya sudah bersih, meskipun di tanah-tanahnya ini masih banyak kita lihat sisa-sisa sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan. Kita startnya dari SMK Negeri 1 Tambun Utara ya. Habis video ini saya akan menyusuri Kali CBL. CBL itu singkat dari Cikarang Bekasi Laut. Jadi itu muara dari dua sungai, yaitu Sungai Gabus ataupun Kali Gabus dan Sungai PJT. Nanti kita akan menuju ke sana ya. Jadi ada dua perjalanan cukup jauh karena nantinya Kali PJT itu dia akan masuk ke CBL dan Kali Gabus akan masuk ke CBL juga, dan CBL akan berhilir ke Laut Marunda, pesisir utara Jakarta sana teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau mengikuti keseruan saya, monggo silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa share dan like ya sebanyak-banyaknya. Karena dengan kalian subscribe dan like dan share, mudah-mudahan video ini bisa informatif dan membawa manfaat untuk orang banyak. Amin. Di sini untuk beko-bekonya masih tertidur pulas. Belum beraktivitas ya, karena 2 minggu kemarin bekonya terus bekerja ya, capek kali ya. Jadi butuh istirahat juga karena saat ini juga masih suasana libur. Di sini namanya Jalan Raya Gabus ya. Dan di sini masyarakat masih banyak mengambil sisa-sisa besi-besi ya, yang pastinya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan rupiah agar bisa membawa rupiah ya dalam keluarganya masing-masing, dan mudah-mudahan berkah dan banyak mudah-mudahan isinya didapat. Amin. Nah sebelumnya di sini nih banyak sekali para PKL ya. Ini kelihatan sekali ya, nggak karu-karuan bentuknya ini kali, ya Allah. Tapi nanti ini lebarnya kalau memang betul-betul mengikuti desain aslinya ini teman-teman, ini harusnya ini lebarnya kurang lebih 20 meter dari ujung kiri ke kanan harusnya, karena patokannya itu di sana sebenarnya, ujung sana. Nanti kita ke sana ya. Dan ini belum benar-benar selesai ya. Dan saya sih sangat, ya Allah, dia buang sampah. Ya Allah, dia buang sampah. Ya Allah. Itu ada plat motornya tadi kan, ayo kita kejar dah. Nah, kan dibuang sampah lagi. Gila nih orang. Kita kejar nih orang nih. Nah,
kalau mau ditangkap orangnya. Ini B5312 FXF, monggo tuh, dia habis minum. Dia tuh sebelah kiri tangannya itu dia membawa, nah itu sisa makanannya tuh. Ya monggo kalau mau ditangkap Pak Satpol PP, itu pelakunya sudah di depan mata. Nah di sebelah kiri ini para PKL sudah berdatangan ya. Apa ya, saya juga kayak makan sebuah simalakama sih sebenarnya teman-teman para PKL ini ya. Memang mereka salah memang teman-teman ya. Mereka salah berjualan di ya kayak begini-begini. Sebelah kanan juga ini sebenarnya PKL liar juga ya, cuman agak lebih better lah posisinya karena di atas kali. Nah para PKL ini memang juga gimana ya ngejelasinnya. Mereka memang rata-rata kan memang kalangan kelas menengah ke bawah ya, yang mencoba peruntukan buat mencari rezeki buat keluarganya masing-masing. Cuma memang kalau tidak ditata dengan baik, mereka itu bisa seperti bom waktu gitu loh untuk mereka-mereka yang berjualan di sembarang tempat gitu loh. Bom waktunya tuh bisa macam-macam, bisa berupa apa namanya, bisa berupa macet di mana-mana karena mengambil sepadan tanah aspal ya. Habis itu kalau di sepadan air dia bisa mempersempit aliran sungai. Contohnya sungai Gabus ini yang lebarnya 20 meter menjadi 3 meter. Parah banget ya. Dan di sini teman-teman, kalau kita lihat ya, banyak warga memanfaatkan hasil normalisasi dari Kang Deddy Mulyadi untuk mancing, karena mau tidak mau pasti akan membawa dampak positif terhadap ekologis sungai yang ada di sini. Karena ini buangan dari Kali Sri Mukti. Sri Mukti itu sebelah sana. Nah, yang sebelah sana itu Kali PJT. Jadi nanti PHB-nya dari Kali PJT itu akan dibuatkan teman-teman, ataupun jalur penghubung untuk masuk ke jalur Kali Gabus ini. Jadi memang proyek salah satu proyeknya Kang Deddy Mulyadi ini memang banyak banget ya. Satu aja ini mungkin bisa 1 tahun ininya ya, 1 tahun prosesnya, karena mau tidak mau habis begini nih pasti kan akan ditanggul ya, ataupun dibuatkan turap ataupun DPT mungkin ya, dinding penahan tanah, yang secara otomatis pasti akan membutuhkan waktu. Habis itu proyek yang lebih berat lagi pastinya adalah pembuatan jalur jacking ataupun jalur bawah air, bawah tanah ya, yang menghubungkan melalui Kali Gabus ini teman-teman. Dan nanti pasti ada open cut di sana. Open cut itu kayak membobok di atas tanah aspal untuk dibuatkannya semacam arriving shaft ataupun bak kontrol untuk mengontrol sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan. Saya suka gemes kalau ngebahas tentang sampah soalnya. Ini kayak gini-gini nih. Aduh, ya Allah. Kayak tadi aja tuh orang naik motor buang sampah sembarangan. Ini apa namanya? Saya juga bukan merasa paling bersih juga ya teman-teman. Saya juga tidak sempurna dalam perihal menjaga kebersihan ya. Cuma saya tuh mencoba berusaha paling tidak itu tidak mengotori gitu loh. Tidak mengotori kawasan tersebut. Paling tidak itu aja. Saya salah satu cara untuk meminimalisir namanya sampah saya itu, kalau saya minum aqua
ataupun ada sampah, mau itu sampah somai pun, beneran ini demi Allah ya, saya nggak ngada-ngada bawa nama Tuhan nih. Demi Allah, saya tuh kalau habis makan somai, kayak tadi aja tuh dia habis makan somai, saya tuh tidak akan membuang ke sembarang tempat. Kalau saya tidak dapat tempat sampah, saya akan nyari, saya akan kantongi kalau memang itu sampah basah, saya akan taruh di sela-sela motor saya. Saya masih ada nggak sampah somai semalam itu habis makan somai soalnya. Kita lihat ya di motor saya. Tapi nggak usah deh. Intinya saya sudah demi Allah ya. Jadi kalian bisa bisa ya, kita sama-sama belajar ya, bahwa kalau sampah itu jangan dibuang kalau memang lagi nggak dapat tempat sampahnya. Aduh ya, Bo, disimpan gitu loh. Mana ya Mas, ada nggak nih? Oh, udah nggak ada. Dan saya tuh nih kayak mana nih? Nah, ini contoh kecil ya. Ini barang kecil sekali. Barang kecil ini biji apa namanya? biji lu. Biji salak nih, salah satu contoh kecil ya. Ini kalau saya makan, saya tidak buang ke, ini kan barang gampangnya saya buang ke sini, kan barang kecil kan. Cuma saya nggak akan melakukan karena saya tahu akan mengotori. Nih, saya taruh di sini nih, ini contoh kecil nih, saya taruh di sini. Nanti kalau saya nggak dapat, nanti baru dapat tempat sampah, baru saya akan buang. Kalau tidak, saya akan taruh terus. Bahkan kadang-kala ini, mohon maaf ya, ini cerita guyonan aja ya sama istri saya. Kamu tuh motor sampah semua isinya. Buang apa? Jadi saya tuh kalau sampah-sampah kecil kayak tadi aja tuh, kayak biji salak, kayak kan nggak kelihatan dengan kasat mata ya. Jadi simpan aja. Kecuali memang sampah-sampah agak gede, baru saya buang gitu kalau memang terlihat. Tapi kadang juga hilaf gitu, lupa. Jadi sampah yang gede-gede juga tuh kadang nempel aja di dashboard motor gitu loh. Tapi istri juga bilang, buang apa itu sampah? Motor udah penuh dengan sampah begitu. Oh iya ya, lupa sayang, maaf ya. Oke, itu aja mungkin ya tips-tips yang saya bisa berikan juga untuk menjaga lingkungan kita. Paling tidak kita menjaga diri kita sendiri deh, untuk tidak menyusahkan orang. Itu aja, paling tidak itu teman-teman. Paling tidak. Susah memang susah, karena merubah diri sendiri itu yang paling susah sebenarnya. Karena kan musuh terbesar di kita itu sebenarnya hawa nafsu kita sendiri ya. Karena memang Rasulullah SAW juga ketika perang Badar telah selesai, kan umatnya nanya apakah ada lagi perang yang paling besar? Ya Rasulullah, ada. Terus para sahabat kan kaget tuh. Apa itu ya Rasulullah? Berperang terhadap hawa nafsumu sendiri. Wah, itu emang benar banget ya. Ya Allah, nafsu itu. Saya juga ngomong begini, saya juga termasuk orang yang masih acak-aduk menahan hawa nafsu ya, terhadap keegoisan saya sendiri. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya yang saya bisa berikan. Dan kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi dalam mendukung Jabar 1 ya selama 5 tahun. Dan banyak yang mengadang-adang ya, untuk bukan mengada-ada ya, menggadang-gadang Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi RI 1 ya. Ya walau alam apapun itu ya, siapapun yang mengajukan diri terhadap bangsa ini untuk menjadi pejabat ya, saya sih pasti akan mendukung saja siapa yang akan memimpin negeri ini, sepanjang dia memikirkan kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan dirinya ataupun kelompoknya sendiri ya. Karena seyogyanya cepat atau lambat, semua yang kita lakukan ini pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Dan kalau sudah urusan akhirat, itu sudah tidak ada cincai-cincai lagi ya. Salah ya salah, benar ya benar. Salah ya dosanya banyak ya, nyemplung dulu di neraka ya. Kalau dosanya kecil dan amal ibadahnya banyak, dan salah satu amal ibadah yang bisa didapatkan itu adalah menjalankan amanah ataupun jabatan ya. Salah satunya mudah-mudahan
yang menonton channel ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan bisa menjalankan amanah dengan baik dan kita bisa bertemu di kemudian hari di jannahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya yang bisa saya berikan, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe channel ini bisa terus bertahan dan bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Amin. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton ataupun follow channel ini. Dan itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari normalisasi Kali Gabus atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi per tanggal 6 April tahun 2025. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.